Silahkan dibuka surat Al-Quraisy. Kulantaran Allah nang tayungan bangsa Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. ila bihim rihlatash syita'i was-sayf. Nyabaan kusum hiji jeung kusum kalodok, Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin
bukan musim panas. Bukituna maranehna kudu aribadah ka pangerana ieu imah Ka'bah. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini, Ka'bah. Allazi at'amahum min ju'. Anu maparin dahareun ka maranehna keur ngaleungitkeun lapar. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum min khauf. Turutang haraksa maranehna tina kasieun Dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Ganti minggu kita diberi pandangan dengan ayat Allah, dan perjalanan ini sesuai kepercayaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus beredar dan berguna seiring sejalan dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan usia, yang mana kita telah yakini menurut para pakar ahli hikmah bahwa nafas manusia itu tidak berubahnya seperti mutiara apabila dikeluarkan dengan sebaik-baiknya, maka keluarlah kandungan mutiara. Sebagaimana telah kita ketahui, apabila didukung dengan ilmu pengetahuan, apa yang keluar dari kandungan diri kita itu tidak ubahnya seperti mutiara, bagaikan keluarnya isi kandungan perut bumi. Kalau dikeluarkan melalui proses ilmu pengetahuan, melalui proses teknologi, maka yang keluar bukan muntahan lava dan lahan, tapi yang keluar adalah kandungan perut bumi yang bermanfaat. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Maka keluarkanlah bumi kandungan yang terkandung di dalam perutnya. Tapi manusia kebanyakan apa gerangan itu yang keluar? Tentunya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita, jasad kita tidak ubahnya seperti dunia ini. Ada panasnya, ada dinginnya, ada malamnya, ada siangnya, ada tidurnya, ada terjaganya. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, wahai para tentara Allah yang berjuang di jalan Allah, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada masing-masing di antara kalian untuk kalian dunia masing-masing. Setiap seorang hamba Allah yang muslim berjuang di jalannya, maka dunianya untuk sendiri-sendiri,
Dan janganlah kita melakukan perselisihan, karena perselisihan kita di hari ini akan menjadi perguncingan orang-orang setelah kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Dan kita pernah mendengar ada satu riwayat yang dialamatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling miskin dan termiskin ahli surga, dia diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebesar kota Syam. Di satu riwayat diriwayatkan setengah alam dunia. Ini adalah penghuni surga yang termiskin. Dan memang kalau kita kaji, apabila dunia kita hancur, maka hukum Allah lah yang akan dihadapkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Untuk itu, jagalah kehidupan kita di saat sekarang ini, karena kita masih memiliki kepercayaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu umur. Keluarkanlah setiap yang bermanfaat yang keluar dari lisan kita, seperti mutiara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran sebagai petunjuk yang bisa dikiaskan dengan petunjuk ini, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Kaum muslimin wal muslimat rahimahullah, sudah menjadi tradisi bagi orang-orang Quraisy untuk menyambung hidupnya sehari-hari, untuk memberi nafkah anak istrinya setiap hari. Maka mereka tidak bisa berdiam diri, duduk terpakur dan termenung di rumahnya, tapi ditentukanlah oleh pemuka-pemuka Quraisy, terutama oleh Hasyim bin Abdi Manaf, bahwa orang Quraisy yang bersandar dan menjadi tumpuan ekonomi paling utamanya yaitu dengan berdagang, bahkan telah menjadi tradisi yang berlaku. Apabila musim dingin datang, maka perjalanan dagang diarahkan ke arah Yaman, dan apabila musim panas datang, maka perdagangan diarahkan ke Syam. Dan memang demikian, karena kalau tidak mereka berdagang, lalu apa yang akan mereka berikan terhadap anak dan istri? Hidup di tanah kering dan kerontang, yang ada hanya gunung-gunung karang, dilapisi batu-batu granit, dan tanah yang dipijak adalah hamparan pasir, sehingga tidak memungkinkan yang namanya pasir mempertahankan air. Dan biji-bijian apa yang bisa bertahan
Nanam jagung tidak mungkin. Nanam padi apakah mungkin? Tentulah mereka harus berusaha dan berupaya dengan bepergian, dan telah ditentukan oleh Hashim bin Abiman sebagai moyangnya Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tradisi ini kita baca li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i wal Namun meskipun mereka pergi ke arah Yaman, kota yang subur, tanah yang subur, masyarakatnya yang makmur, tertata, terolah sedemikian rupa sehingga kita mengetahui bahwa orang atau para penguasa di saat itu tidak kepengen menguasai jazirah. Yang mereka inginkan adalah tanah Yaman, karena dengan hasil olahan daripada baik kaum Yaman sendiri maupun dari orang-orang Maghrib ataupun orang-orang Amaliko, mereka bisa membangun dan membuat peradaban Yaman lebih setingkat di atas daripada jazirah. Dengan adanya bendungan Maghrib, maka pertanian bisa dilaksanakan. Perairan teratur yang datang turun hujan melalui gunung-gunung yang berada di sekitar Yaman yang tinggi-tinggi dan dibendunglah di sekitar Maghrib. Dan di sana ada kota yang disebut Sabah. Dalam Al-Quran Al-Karim, kota Sabah ini adalah kota yang subur makmur berlimpah kebenangan. Sebagaimana naluri manusia, orang lebih cenderung ke daerah-daerah yang menjanjikan daripada daerah-daerah yang melaparkan. Namun di Ka'bah Baitullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu harapan. Apabila diatur, diurus dan dijaga dengan seksama, ada satu rumah suci Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka sudah menjadi turun-temurun tradisi orang-orang Quraisy menjadikan rumah suci Ibrahim adalah tempat peribadahan. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Dan dengan Ka'bah inilah Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan ungkapan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna siyatu karijalan wa 'ala kulli dhabirin min kulli fajjin 'amin. Dan telah diberi izin untuk kamu Ibrahim agar mereka seluruh segenap umat manusia datang kepadamu. Ada yang datang dengan berjalan kaki, ada yang datang dengan berkendaraan, sampai yang datang dari negeri-negeri pelosok yang terjauh. Min kulli fajjin 'amin.
Dan dekrit Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita lihat sekarang, bukan sekedar orang-orang yang mau bersujud menyembah rumah suci Ibrahim atau Baitullah, bahkan lebih memprihatinkan lagi, banyak istri-istri yang bersuami di negeri tropis datang ke tanah gersang. Maka bangkitlah jiwa-jiwa muslim, bangkitlah jiwa-jiwa orang-orang muslim. Sesungguhnya orang-orang yang menghuni dataran tandus dan gersang, mereka kalau tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah suci Ibrahim sebagai tempat bersembahyang, sebagai tempat yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka harus terus mungkin sampai 2015 sekarang ini bepergian di musim panas ke arah Syam, di musim dingin ke arah Yaman. Nah, inilah satu keagungan yang perlu kita pelajari. Dengan adanya ketauhidan, peribadahan yang ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, negara yang tandus dan gersang sekalipun menjadi tujuan dan tujuan umat manusia. Maka bangkitlah jiwa-jiwa muslim, keluarkanlah mutiara-mutiara dari lubuk hati kita. Jangan berhala-berhala yang keluar dari lubuk hati kita. Dia yang telah memberi makanan kepada mereka dari rasa lapar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya Ka'bah Baitullah, maka kesuburan, kemakmuran, keberkahan dirasakan oleh mereka di sekitar Ka'bah Baitullah. Maka wajiblah mereka-mereka Quraisy itu sepatutnya beribadah terhadap sang pemilik rumah suci Ibrahim, yang mana telah memberi makan terhadap mereka, menjauhkan dari rasa lapar. Wa amanahum min khawf. Dan mengamankan mereka dari rasa takut. Di sini barometer dunia dengan tata cara yang diterapkan di Ka'bah, sehingga kita mengenal di daerah kita ada yang namanya hutan lindung, hutan buat, hutan yang tidak diperbolehkan ditebang tanaman. Dan begitu pula awal permulaannya tempat yang tidak boleh ditebang pohon-pohonnya adalah sekitar Makkahul Mukarramah. Dan di sana tidak boleh diadakan peperangan. Di sana orang yang terdakwa pun aman. Barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka janganlah mereka diganggu, janganlah mereka dihalangi. Dan barang siapa yang menghalang-halangi orang yang masuk Masjidil Haram,
maka dosanya adalah dosa yang manusia. Inilah yang perlu kita renungkan dan perlu kita amalkan. Apabila segala sesuatu ada kias dan memang orang lain telah mengkiaskannya, sehingga kita mengenal ada satu tempat yang disebut dengan nama tempat bebas. Namun Ka'bah itu bebas untuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dilihat apakah itu orangnya kulit putih, kulit hitam, orangnya mancung, orangnya pesek, orangnya tampan, orangnya jelek, tanpa terkecuali timur dan barat, utara dan selatan. Apabila sudah masuk ke Masjidil Haram, maka ekosektor tidak berlaku. Apakah itu di luar tadinya jenderal atau orang Arab, yang penting silahkan sebebas-bebasnya beribadah terhadap Allah. Dan lebih luasnya lagi, sebetulnya dunia ini adalah masjid yang Allah janjikan. Maka bagi umat Islam dimanapun mereka berada, fa'enama tuwallu wujuhakum fasamma wajh Allah, maka di mana saja kalian menghadapkan, maka yang dituju adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmatnya kita beribadah hanya satu-satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan pedoman yang kuat, dengan catatan yang kuat, yaitu Al-Quran. Dan kita sudah mulai menghadapkan diri kepada Al-Quran, karena kitab inilah yang akan mempersatukan umat manusia dan bisa dinyatakan. Dan nyatalah baldatun thayyibatun wa rabbun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
istirahatkan dulu dan insya Allah setelah semuanya bisa lanjutkan dengan sejarah Rasulullah SAW.